Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini dengan NIM 2305388 dengan mata kuliah Ekonomi Sumber Daya Manusia. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pertemuan 1 sampai pertemuan 3, yang dimana pertemuan 1 itu membahas tentang pengangguran. Pengangguran ini adalah kondisi ketika seseorang yang termasuk dalam angkatan kerja tidak memiliki pekerjaan, tetapi sedang berusaha mencari pekerjaan atau sedang mempersiapkan diri untuk bekerja. Nah, pengangguran ini dibagi atas 3 macam. Yang pertama yaitu pengangguran friksional. Pengangguran friksional ini adalah pengangguran yang terjadi sementara karena adanya proses pencarian kerja. Pengangguran ini muncul karena tenaga kerja membutuhkan waktu untuk menemukan pekerjaan yang sesuai dengan keterampilan, lokasi, dan preferensinya. Ciri-ciri dari pengangguran friksional ini yaitu yang pertama bersifat jangka pendek, yang kedua terjadi karena transisi pekerjaan, yang ketiga disebabkan oleh informasi pasar kerja yang tidak sempurna. Pengangguran yang kedua itu pengangguran struktural. Pengangguran struktural ini terjadi ketika terdapat ketidaksesuaian antara keterampilan tenaga kerja dengan kebutuhan pasar kerja. Perubahan teknologi dan kebijakan ekonomi atau perpindahan industri dapat membuat sebagian pekerja tidak lagi relevan. Selanjutnya, pengangguran musiman. Pada pengangguran musiman ini terjadi ketika pekerja hanya tersedia pada periode tertentu saja. Setelah musimnya selesai, tenaga kerja menganggur hingga musim berikutnya. Selanjutnya, ada para pelaku dalam pasar tenaga kerja. Para pelakunya itu yang pertama pencari kerja atau tenaga kerja. Nah, tenaga kerja ini yaitu individu yang menawarkan atau kemampuan, keterampilan dan tenaga untuk mendapatkan pendapatan. Selanjutnya itu perusahaan atau pemberi kerja. Yaitu pihak yang membutuhkan tenaga kerja untuk menjalankan kegiatan produksi dan memberikan upah sebagai kompensasinya. Selanjutnya pemerintah berperan dalam menetapkan regulasi ketenaga kerjaan, menentukan upah minimum, dan menyediakan pelatihan tenaga kerja. Selanjutnya itu lembaga pendidikan dan pelatihan. Mereka mempersiapkan tenaga kerja agar memenuhi kriteria yang dibutuhkan dunia industri. Selanjutnya serikat pekerja, yaitu mengalokasikan hak-hak pekerja seperti upah layak, jam kerja, dan perlindungan kerja. Selanjutnya, untuk materi pertemuan kedua, yaitu membahas tentang penawaran tenaga kerja. Penawaran tenaga kerja ini merupakan jumlah tenaga kerja yang bersedia dan mampu bekerja pada berbagai tingkat upah dalam periode tertentu. Pada penawaran tenaga kerja ini, kita akan bahas lima bahasan. Yang pertama itu konsep angkatan kerja. Angkatan kerja merupakan seluruh penduduk usia kerja biasanya berumur 15 hingga 64 tahun yang aktif terlibat dalam kegiatan ekonomi, baik sedang bekerja maupun sedang mencari pekerjaan. Dalam ilmu ekonomi tenaga kerja, kelompok ini dianggap sebagai pihak yang menawarkan tenaga kerjanya ke pasar kerja. Artinya mereka bersedia mengalokasikan waktu, tenaga, dan keterampilan untuk mendapatkan pendapatan. Yang selanjutnya itu alat ukur angkatan kerja. Ada berapa indikator resmi yang digunakan untuk mengukur angkatan kerja. Yang pertama yaitu tingkat partisipasi angkatan kerja. Ini mengukur seberapa besar penduduk usia kerja yang mau dan mampu bekerja. Selanjutnya, tingkat pengangguran terbuka atau TPT, yaitu mengukur persentase angkatan kerja yang tidak bekerja namun sedang mencari pekerjaan. Selanjutnya, Employment to Population Ratio, yaitu mengukur kemampuan pasar kerja menyerap tenaga kerja. Materi yang selanjutnya itu tentang kurva indiferen. Kurva indiferen dalam ekonomi tenaga kerja menggambarkan preferensi seseorang antara waktu luang dan pendapatan. Selanjutnya, materi tentang tingkat upah. Tingkat upah adalah harga yang dibayarkan perusahaan kepada pekerja sebagai imbalan atas tenaga dan keterampilan yang mereka berikan. Dan besarnya ditentukan oleh interaksi antara permintaan dan penawaran dari tenaga kerja tersebut.
Permintaan tenaga kerja ini tergantung pada produktivitas pekerja, sementara penawarannya dipengaruhi oleh pilihan pekerja antara waktu pekerja dan waktu luang. Ketika upah naik, pekerja menjadi lebih menarik, sehingga penawaran tenaga kerja cenderung meningkat. Meski pada tingkat upah yang sangat tinggi, sebagian pekerja justru memilih lebih banyak waktu luang. Selanjutnya itu tentang elastisitas penawaran TK. Elastisitas penawaran tenaga kerja menggambarkan seberapa besar respon masyarakat terhadap perubahan tingkat upah. Dalam pasar tenaga kerja, kebutuhan seseorang untuk bekerja atau menambah jam kerja sangat dipengaruhi oleh insentif berupa upah. Karena itu, elastisitas menjadi alat penting untuk memahami seberapa sensitif penawaran tenaga kerja terhadap perubahan tersebut. Selanjutnya, untuk materi ketiga, yaitu kita akan membahas tentang permintaan tenaga kerja. Nah, pada materi permintaan tenaga kerja ini kita akan bahas 4 bahasan. Yang pertama yaitu fungsi produksi. Fungsi produksi pada permintaan tenaga kerja ini menggambarkan hubungan antara input yang digunakan perusahaan seperti tenaga kerja, modal, dan teknologi dengan output yang dihasilkan. Dalam pembahasan permintaan tenaga kerja, fokus utamanya adalah bagaimana bagaimana perubahan jumlah tenaga kerja akan mempengaruhi output ketika modal dianggap tetap. Selanjutnya, ada produk marginal tenaga kerja. Produk marginal tenaga kerja adalah tambahan output yang dihasilkan dari penambahan satu tenaga kerja dengan input lain yang tetap. Selanjutnya, produk rata-rata. Pada produk rata-rata ini atau disebut juga dengan APL. APL ini menggambarkan jumlah rata-rata output yang dihasilkan per tenaga kerja. Selanjutnya, elastisitas permintaan tenaga kerja. Elastisitas permintaan tenaga kerja mengukur sensitivitas perusahaan terhadap perubahan upah. Faktor-faktor yang pengaruhi elastisitas yaitu yang pertama, kemudahan substitusi tenaga kerja dengan modal. Semakin mudah pekerjaan diganti mesin, semakin elastis dan fleksibel. Selanjutnya, selanjutnya ini ada 5 pertanyaan untuk pertemuan keempat. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.